Jadi dia ketika pasangannya bilang, kamu jangan cemburu, aku cemburu nih artinya aku cinta sama kamu. Manusia bisa nggak dimiliki? Yang miliki manusia siapa sih? Wis baca buku nih Iya dong. di rumah. Mendingan sambil nongkrong. Di mana? Ada nongkrong yuk. Ayo, Oke, boleh. gas, yuk. Di tengah kota tidak bisa menikmati udara yang sejuk serta suasana asri seperti Ubud, kamu salah besar. Karena di Resident Coffee and Tea Renon, kamu bisa menikmati suasana seperti Ubud, tapi di tengah kota Denpasar. Yuk langsung ke Resident Coffee and Tea Renon di Jalan Pemuda 6, nomor 4, Denpasar. Atau cek Instagramnya @resident.city. Seru banget kan? Makanya kalau mau baca, mau nongkrong di sini aja. B-Talk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Balik lagi, kita masih di Resident Coffee and Tea Renon. Itu di Jalan Pemuda 6, nomor 4, Denpasar. Buka jam 10 sampai jam 6 sore. Ini paling gampang loh aku ngapalinnya loh. Bukan aku udah dikasih minum ya. Oke. Mbak minum apa? Iya, aku kopi mocha kali ya. Coffee mocha. Mesennya apa? Lupa ada gua. Kopi mocha. Aku mesennya matcha. Dirimu penyuka matcha ya. Tapi aku tadi kasih brown sugar sih. Aku kurang manis jadi aku tambahin manis. Waduh. Oke, jadi nih kalau mau ngobrol ngopi kayak kita gini, Enak ya kopinya ya. aku nggak ngopi soalnya kan aku nyicipin matcha. Iya. Gimana By the Sal? way, the drink is nice, right? Yes, betul. Delicious, I mean. Oke, jadi di sini selain minumannya emang enak, terus juga tempatnya juga enak. Jadi Iya, ngerasa kita artistik. kayak di Ubud gitu nggak sih? Iya, artistik. In the beginning I was impressed gitu loh. Lah, wah enaknya. Kayak di rumah sendiri ya Betul, rasanya. jadi Terus kayak kayak untuk meeting enak kali enak ya. banget kayaknya ya, apalagi sambil kerja gitu Sambil kan. kerja ya. Enak banget. Keren. Oke. Kita mau ngobrolin karena banyak Apalagi nih, banget apalagi nih. nah, bawa masalah aja kerjanya. Iya. Bayar kagak ya? Bawa masalah aja ke gua. Duh, gimana Jadi nih? ini banyak dari temen-temen Iya. gitu yang aku lihat yang ngeluh gitu ya Iya. tentang pasangannya bahwa pasangan ini cemburu sama dia. Lebih yang ceritanya lebih yang dicemburuin ya. Katanya sih pasanganku tuh cemburuan banget gitu. Terus ya katanya sih itu katanya ya dia tuh kalau nggak cemburu ya udah nggak cinta. Berarti dia kalau cemburu tuh masih cinta. Oke, terus jadi dia merasa terbatas saja kehidupannya dia dengan pasangannya yang cemburuan ini, yang bilang bahwa itu artinya dia tuh cinta dan sayang sama pasangannya. Gimana nih Oke. Mbak? Aku Itu siapa yang ngertiin? orang-orang yang cerita. Oh, Jadi gitu. dia ketika pasangannya bilang, kamu jangan cemburu, aku cemburu nih artinya aku cinta sama kamu. Nah, cemburu itu menurut Solovey, jadi dia adalah ini seseorang yang jadi kayak perilaku dari seseorang yang merasa terancam bahwa kepemilikannya terhadap sebuah hubungan itu merasa terancam. Jadi dia akan merasa terancam kehilangan kepemilikan. Oh, dia merasa dalam kondisi terancam nih Relasi itu kehilangannya. ada yang memiliki apa enggak sih? Ada. Hah? Iya kan? Konsepnya. Nah, inilah yang seringkali dalam relasi itu ya. Relasi itu kan antara dua manusia ya. Itu kan relasi itu abstrak ya. Nggak bisa kelihatan ininya, apa namanya. Kalau misalnya kamu punya properti gitu ya. Rumah ya. Nih kayak kafe nih, Ini properti. punya aku nih gitu. Nah, ini kepemilikannya ada gitu. Tapi manusia bisa nggak dimiliki? Yang miliki manusia siapa sih? Dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri yang menciptakan gitu. Nah, kalau orang misalnya sampai merasa kepemilikannya hilang, makanya lu itu milikku, jangan macem-macem lu ya sama orang lain. Lah, itu kan kepemilikan itu haknya diri sendiri. Kepemilikan tuh haknya dari diri dan Tuhan sendiri gitu ya. Tapi kok bisa dianggap dimiliki orang lain gitu ya? Kenapa? Kenapa? Karena orang tersebut yang melakukan kecemburuan itu adalah dia melekat pada orang tersebut. Misalnya Melekat maksudnya? melekat itu gini, dia nggak bisa pisah. Melekat itu adalah jadi dia kayak gini, gimana sih rasanya, kayak misalnya aku tuh kalau nggak ngerokok
nggak bisa, karena rokok itu bagian dari aku. Oh. Pacarku itu milikku. Aku punya kepemilikan ini, jadi dia punya aku, harus ada sama aku. Kemelekatan tuh kayak pakaian gitu, jadi dia kalau nggak ada itu aku merasa kurang. Kemelekatan itu adalah kebutuhan yang tidak realistik sebenarnya. Kalau misalnya sebuah relasi bisa berubah nggak dia? Bisa. Hak berubahnya ada di mana? Hak berubahnya? Iya. Kalau misalnya sebuah relasi dari romantis kemudian nggak romantis, jadi memiliki kemudian nggak memiliki, tuh haknya ada di mana untuk berubah? Dirinya. Si masing-masing orang ini berhak untuk merubahnya. Nah, tetapi apakah ada kesiapan untuk melihat perubahan itu gitu loh? Kadang kita nggak tahu ya, perubahan ini kan ya bisa orang bilang perselingkuhan, jelas dong perselingkuhan kalau misalnya tidak dibicarakan. Tapi kalau dibicarakan misalnya, I'm sorry, I'm not really like you anymore. Aku rasanya dengan lagi. proses ini cintaku berkurang, misalnya gini-gini. Itu kan ada sebuah perubahan. Kalau dikatakan dia bukan menjadi sebuah perselingkuhan gitu loh. Nah, cemburu itu adalah takut dia kalau ada orang lain yang mampu, nanti lebih mampu memiliki pasangannya. Gitu, kayak ancaman lah gitu. Nah, ini dinamakan sindrom Othello. Sindrom Othello itu apa? Ya itu yang tadi, orang itu memiliki kemelekatan yang nggak bisa lepas gitu ya. Terus dia pikir you are my property gitu ya. Aku harus sama kamu, pokoknya aku harus sama kamu gitu. Kemudian jenisnya adalah orang yang moodnya itu berubah-ubah, khawatir, cemas gitu ya. Terus up and down, dia nggak yakin sama diri sendiri. Akhirnya adalah orang yang insecure. Jadi nggak yakin bahwa aku bisa mempertahankan relasi ini, dan aku mempertahankan dengan sebuah paksaan lah ya gitu ya. Manipulasi, aku manipulatif pada pasangan supaya dia nggak dimiliki orang lain. Nah, kalau sudah sampai posesif seperti ini kecemburuan yang sudah nggak sehat namanya gitu ya. Yang dibilang tadi kecemburuan sehat apa enggak gitu kan omongannya. Ya kalau sedikit cemburu-cemburu sih wajar aja. Tapi kalau sampai misalnya kamu selingkuh ya, misalnya pasangannya nggak pernah selingkuh. Nah, nuduh sih itu namanya. Nuduh, iya penuduhan. Nah, itu bagian dari tindakan cemburu, itu penuduhan. Nah, tapi kadang-kadang memang terjadi bahwa pasangannya tuh memang peselingkuh gitu, toksik pasangannya. Terus dia dituduh-tuduh gitu. Tapi daripada dituduh-tuduh kan mendingan dibiarkan. Gitu. Dibiarkan diapain? Maksudnya walk away dari orang itu gitu. Kalau masih bisa nerima ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya jangan komplain di situ kayak gitu. Oke, berarti ini kan cemburu ini bisa ngaruh ke dalam sebuah relasi berarti. Iya, orang yang pencemburu ini orangnya biasanya obsesif kompulsif. Jadi obsesif banget dia sama pasangannya. Ini milikku, ini propertiku, kayak gitu deh. Oke, berarti sekarang ini bagi. Jadi orang itu dianggap sebagai apa? Sebagai manusia atau sebagai benda. Jadi nggak ada kebebasan namanya, nggak ada respect, nggak ada cinta yang sesungguhnya. Membiarkan. Berarti gimana cara menghadapinya ketika kita punya pasangan yang menganggap kita tuh seperti propertinya dia gitu? Apa yang mesti kita lakukan gitu? Apa yang hal yang bisa kita lakukan? Kalau orang merasa dia memiliki, dia ingin nggak pergi miliknya. Kira-kira yang terjadi dulu apa sama dia? Terjadi dulu. Jadi dia, misalnya, kau punya pacar, terus kamu takut pacarmu hilang, gitu. Terus apa yang menjadi pengalamanmu? Sehingga kamu sangat ketakutan, sangat curiga bahwa kamu akan kehilangan pasanganmu karena pihak yang lain. Apa yang terjadi di belakang pengalamanmu? Pernah mengalami. Rasanya apa? Rasa khawatir. Ditinggalkan. Jadi ada kebutuhan, dia takut. Ada kebutuhan dependen, ada kebutuhan. Nah ini, sindrom Othello itu orang yang melekat itu, dia nggak mandiri sama dirinya sendiri. Pengakuan terhadap dirinya sendiri itu diperlukan dari bagaimana orang mempertahankan relasinya pada dirinya. Kalau orang pede, gitu ya. Kalau dia mau ninggalin dia terserah. Kita kan bisa pilih orang lain, gitu ya.
Tapi kan nggak seperti itu kalau orang tuh sangat dependent, sangat tergantung. Nah itu pasti orang ini kebutuhan suckerance-nya, kebutuhan dorongan untuk didorong orang lain lebih tinggi. Jadi mandirinya rendah. Sehingga dia kemudian merasa bahwa kalau nggak ada itu hidupku berakhir gitu ya. Sehingga dengan cara untuk mempertahankan relasi ini memanipulasi dia. Memanipulasi, hati-hati ya, memanipulasi tidak harus kasar, misalnya cemburu dengan kasar. Tapi memanipulasi itu bisa berlebihan baik supaya pasangannya tuh nggak pergi juga gitu. Manipulasi ada dua loh ya. Bisa dia misalnya keras kasar ngomongnya gitu ya, atau langsung gitu, atau enggak dia sangat baik supaya dia nggak ingin kehilangan aja. Tapi di dalam dirinya tenang nggak kayak gitu, moodnya bakal tenang nggak? Enggak tenang. Iya, moodnya berubah-ubah, swinging gitu. Jadi kena trigger omongan sedikit yang mengarah kepada sebuah kecemburuan atau kehilangan Dia langsung pasangan, door gitu. langsung the war gitu. Oke, berarti itu kan bagi yang mungkin sekarang yang nonton kan bukan yang dicemburuin, tapi mungkin si Iya. pencemburu. Iya. Ketika seperti itu dengan siapapun berelasi Iya. mungkin akan terjadi berulang kali. Betul. Dan itu tentunya tidak baik ya, Iya. gitu untuk dirinya juga dan buat pasangannya, dan buat relasinya mereka. Tapi gitu. ada kalanya ya, bisa jadi itu terjadi pada orang yang baru berelasi. Artinya nggak ada pengalaman ya, nggak ada pengalaman dia pacaran gitu ya. Baru pertama kali nih. Baru pertama, nggak ada pengalaman juga bisa. Kenapa? Nah, kalau ditarik ke zona dalam relasi parenting dengan orang tua, itu ada neglect, ada diabaikan cintanya, ada ditinggalkan. Misalnya orang tua yang broken home, cenderung dia pasti nggak pengen nanti kalau punya pasangan Seperti itu. putus. Iya, walaupun dia nggak pernah pacaran, tapi dia punya pengalaman di mana ada relasi yang ditinggalkan, sehingga dia ingin mempertahankan cintanya orang itu. Jadi dia artinya orangnya lack of love, tanpa disadari loh ya, tanpa disadari. Ya kita nggak bisa lah judging orang gitu, tapi background itu harus disadari. Makanya kalau misalnya, kok pasangan penjemburu, gimana caranya? Nanya dong, sayang, cintaku, kamu kenapa sih kok pencemburu? Apa yang pernah terjadi kepadamu dulu? Oh, Kamu jadi pernah ditinggalkan sama pacarmu? Enggak, gitu. Loh, kamu pernah ibumu sama bapakmu bercerai? Enggak, gitu. Lah, Loh, terus? mati kamu. Apalagi nih. Jadi seorang psikolog harus permasalahannya cari di mana? dong. Nah, kalau kita nggak bisa, orang awam, ya mungkin seorang psikolog ditanyain, ini kenapa sih pasangan saya pencemburu gitu ya. Datengin seorang ahli, kemudian tanya, kok bisa ya sampai pasangan saya itu pencemburu, itu apa yang terjadi? Nah, itu artinya konseling, cari mediator untuk membahasnya. Kadang-kadang ya itu ternyata misalnya ayahnya nggak bisa, tapi ayahnya misalnya seorang militer misalnya, ayahnya bekerja dan harus meninggalkan misalnya ya, ayahnya meninggalkan ibunya dan sebagainya. Nah ini kan ada kesendirian, kemudian dia tidak ingin cinta itu hilang. Apakah dia diabaikan? Tidak diabaikan, tapi situasi itu mengabaikan. Seperti itu. Jadi nggak selalu patokannya itu orang tuanya begini, gitu, broken, enggak ya. nggak selalu. Jadi Jadi background itu macam-macam. Banyak yang mempengaruhi seorang memiliki sifat pencemburu ini gitu Ya, istilahnya. jadi kebutuhannya adalah kebutuhan didukung. Makanya kenapa kita ini harus sehat mental. Orang yang sehat mental nggak perlu dukungan. Orang yang sehat mental mampu masuk pada dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri, kebutuhannya apa, mampu nggak dia dengan otoritasnya sendiri, mampu nggak dia mengontrol egonya sendiri, mampu nggak dia melihat manusia itu adalah human being, dia punya human right, punya hak-hak manusianya. Kalau mau berubah, nggak bisa dong kita maksa-maksa, lu harus cintai gua terus, nggak bisa. Oke, jadi itu ya. Jadi yang dicemburui kita juga harus tahu nih pasangan kita yang pencemburu ini seperti apa backgroundnya. Nah, Kita harus tahu yang dulu. dicemburui ini harus matang, harus paham. Jadi nggak asal ngomong misalnya, kamu nggak usah cemburu, dasar kalau nggak sama aku kamu nggak ada orang yang mau sama kamu ya gitu. Waduh. Nah ini kan nggak enak gitu. Tambah dia tambah, aduh Waduh. mati. Kamu tahu nggak aku banyak yang naksir gitu ya. Wah kalau aku udah gitu putus dah aku sama cowok kayak gitu. Oke. Oke, berarti itu bagi yang dicemburui. Jadi kita harus ajak ngobrol pasangan kita yang pencemburu Makanya ini. kita harus
punya banyak wawasan. Nah, Bitok ini kan juga bicara bagaimana kita memahami mental gitu ya. Kadang-kadang bukan soal yang susah-susah ya, soal yang sederhana, tapi ini terjadi pada realitas kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kita bahas ini. hampir semua mengalaminya gitu Hampir ya. semua, gua juga dong. Iya, Iyalah. aku juga dong. Nah, kan kita manusia, kita belajar dari kesalahan. Kameramennya tidak bilang katanya, Kalau udah bohong tidak, sekali. aku sakit hati padamu. Mending aku minum kopi. Oke, Aduh. jadi itu tentang cemburu yang kita bahas satu segmen. Tapi kalau mau tanya-tanya lagi atau punya pengalaman tentang sebuah relasi penuh dengan kecemburuan, kita bisa Iya. ngobrol aja langsung sama kita. Nanti tinggal DM Di aja. story atau TTM? Oh, TTM nanti. Nanti kita datengin langsung ngobrol Oh, kita di asik. Sobat Diary itu. Jadi kita langsung datang kamu bisa langsung datang ngobrol sama kita. Janjian ya. Betul, nanti kita ajak ngobrol, cerita-cerita gitu. Semoga itu bisa membantu, bisa membuka pikiran gitu ya. Paling nggak kita itu melihat diri kita lah, menganalisis diri kita. Untuk membaca orang lain itu, untuk menilai orang lain itu kan lebih baik sebelum menilai orang lain kita masuk ke diri kita. Betul. Melakukan perbincangan terhadap diri kita. Ada percakapan yang namanya intrapersonal ke dalam diri gitu ya. Introspeksi lah ya gitu ya. Oke, karena aku sempat dengar juga salah satu penyanyi yang udah go internasional bahwa sebelum kita mengkritik orang lain, kritiklah diri kita dulu. Berkaca dong. Oke, kita coba lagi di lain kesempatan. Cemburunya kita udahan dulu kita ngobrolnya di Resident Coffee and Tea Renon di Jalan Pemuda 6 nomor 4 Denpasar, buka jam 10 sampai jam 6 sore. Tapi aku yakin kalau kita minum kopi ada yang cemburu. Bye.